Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safa Salim Mufadal dengan NIM F1G1211025. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu struktur dasar PHP. Yang pertama itu sebelum kita masuk kita akan belajar dulu cara menginstal SAM dan mengaktifkannya. Di sini saya sudah punya SAM, jadi saya cukup ajari saja sampai ke halaman penginstalannya. Pertama itu kita ketik dulu di kolom pencarian Google, kita tulis saja SAM. Setelah itu setelah muncul halaman ini kita klik yang paling atas download SAM. Di sini kita bisa memilih versi SAM yang kita mau download. Saya pilih saja ini. Nah, setelah muncul tampilan ini kita tindih klik here. Setelah itu dari sini akan mulai mendownload. Kita tunggu dulu. Ya, seperti ini kita sudah mulai mendownload. Karena saya sudah punya, jadi saya batalkan saja. Setelah itu cara mengaktifkan SAM itu dengan pertama itu kita runningkan dulu localhost. Kita tulis localhost. Nah, jika SAM belum aktif, dia tampilan Google-nya akan seperti ini. Jadi kita coba dulu untuk mengaktifkan SAM-nya. Apache-nya kita start MySQL. Nah, setelah sudah menyala kita coba, maka tampilan dari SAM akan seperti ini. Selanjutnya kita belajar struktur dasar PHP. Jadi struktur dasar dari PHP itu tanda panah ke kiri, tanda tanya, kita tulis PHP spasi, kita tulis dulu PHP terus spasi tanda tanya dengan tanda panah ke kanan seperti ini. Jadi kita akan mengcoding di dalam struktur PHP ini. Jadi kita bisa enter saja tanda tanya ini. Nah, dalam sini kita akan mengcoding. Saya contohkan, misalnya kita akan menulis nama saya. Jadi kita panggil dulu Eko di sini bertujuan untuk mengrunningkan yang kita perintahkan dari codingan ini ke tampilan localhost nanti. Eko, nama saya Safa. Jangan lupa kita beri titik koma setiap akhir codingan. Lalu kita akan runningkan dulu. Nah, seperti ini akan muncul. Mempelajari variabel. Variabel ini bentuk pendeklarasian suatu nama yang memiliki nilai atau informasi dengan tipe data tertentu. Setiap pendeklarasian variabel pada pemrograman PHP diawali dengan tanda $. Kita langsung saja untuk mencoba. Pertama kita tulis dulu $. Untuk variabel ini merupakan nama variabelnya, dan nilai dari variabel nama ini kita tulis misalnya nama, jadi kita isi saja Safa. Di sini petik 2 karena tipe datanya ini string atau kalimat, jadi diberikan titik 2. Jika tipe datanya integer atau angka pecahan bulat, dia tidak perlu menggunakan petik 2. Selalunya kita titik koma, lalu kita tulis lagi $, umur sama dengan 24. Tipe data integer kita tidak pakai titik koma. Nah, setelah itu kita runningkan ke Google dengan memanggil Eko, nama saya kita panggil variabelnya, nama variabelnya kita panggil $, nama dan umur saya. Nama variabel umur tahun. Oke, kita akan runningkan, coba. Ada yang kita lihat dulu. Eko, nama saya, nama dan umur saya. Oh, ini huruf kapital, kita ganti umur. Oke, kita runningkan di Google. Seperti ini. Konstanta ini sebuah variabel yang memiliki nilai yang tidak berubah-ubah. Dalam mendeklarasikan konstanta tidak memerlukan tanda $, akan tetapi menggunakan define. Jadi seperti ini contohnya dulu, kita contohkan. Misalnya define. Kalau variabel pakai $, dia ini pakai define. Kita cukup pakai dalam kurung, petik 2, kita tulis nama, kita komakan di sini Safa. Kita beri petik karena tipe datanya string. Lalu jangan lupa kita beri titik koma. Nah, umur define umur
24. Jadi di sini nama ini merupakan nama konstantanya dan Safa ini merupakan nilai konstantanya atau value-nya. Jika tadi variabel menggunakan dolar, ini kita gunakan define seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari operator. Operator ini simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua operan dapat menghasilkan sebuah hasil. Penggunaan operator ini dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk memanipulasi nilai dari sebuah variabel agar lebih interaktif dan dinamis. Operator yang dikenal di dalam PHP itu yaitu operasi matematika, increment dan decrement, string, perbandingan dan logika. Untuk operasi matematika kita akan coba buatkan, kita akan contohkan. Jadi kita tulis dulu di sini, kita panggil dulu untuk operasi matematikanya, kita panggil di sini define ya, define untuk menentukan nilai A dan B-nya yang objek yang akan kita kalikan. A-nya, koma, kita nilai saja A-nya kita supaya 5. Nah, setelah itu kita tulis lagi define dalam kurung B. Jangan lupa petik 2 karena tipe datanya karena kita menggunakan huruf, lalu koma 5 10. Nah, koma. Setelah itu kita beri di sini variabel tambah sama dengan A ditambah B titik koma dolar kurang sama dengan untuk mempercepat sebentar saya langsung pada selesai penulisannya. Nah, setelah itu akan seperti ini. Kita akan runningkan di localhost. Nah, maka akan keluar langsung hasilnya karena kita sudah memasukkan rumus di dalam codingan tadi. Seperti itu. Program menghitung luas segitiga dengan program menghitung luas lingkaran. Kita buatkan dulu programnya dengan cara kita panggil dulu function hitung luas segitiga. Function hitung luas segitiga, lalu kita berikan dalam kurung kita variabelnya alas, koma, karena rumus segitiga ada di alas tinggi, habis itu tanda kurung kurawal, enter, dolar luas karena mau menghitung luas, jadi kita beri nama variabelnya luas dan nilai dari variabelnya adalah rumus dari alasnya untuk dikalikan tinggi. Jadi rumus luas segitiga ini 1/5 dikali dolar alas dikali dolar tinggi titik koma, terus return sama dengan dolar luas titik koma. Setelah itu kita berikan nilai untuk variabelnya, misalnya alas sama dengan 20 titik koma dan dolar tinggi sama dengan 40 titik koma. Dan untuk dolar luas segitiga yaitu hitung luas segitiga dalam kurung dolar alas, koma tinggi. Kita runningkan di sini, jadi kita tulis dulu luas segitiga dengan alas, kita cukup memanggil variabelnya saja, nama variabelnya, dan dolar dan tinggi, dolar tinggi adalah titik
dolar luas luas segitiga titik koma. Oke, kita coba runningkan apakah dia akan menghitung. Oh, seperti masih ada yang error. Kita cek dulu di keempat return dolar luas. Oh, tidak perlu kita break. Oke, kita coba runningkan seharusnya. Oke, nah langsung keluar nilainya. Jadi dia akan menggunakan rumus tersebut yang kita masukkan di belakang program. Jadi pada tampilan hasilnya, pada tampilan localhost-nya ini hanya menampilkan hasil. Selanjutnya kita buat lagi untuk menghitung luas lingkaran. Ini bisa kita sebelumnya itu ada fitur komentar. Komentar ini bertujuan untuk memisahkan program dan memudahkan programmer untuk coding. Jadi bisa dipisahkan menjadi beberapa bagian tanpa menghapus codingan sebelumnya, karena kalau sudah makin banyak kan otomatis kita sudah lupa bagian-bagian mana saja. Jadi di sini ada komentar seperti ini. Cukup pakai garis miring 2, kita tulis saja batas. Kita tulis saja coding rumus luas lingkaran. Nah, jadi di komentar ini tidak akan terbaca oleh sistem. Oke, kita langsung saja untuk rumus luas lingkaran. Sama saja seperti di atas. Jadi saya jeda dulu karena berhubung waktu. Oke, karena saya sudah menulis di sini, jadi kita bisa lihat sini. Untuk mudahkan kita enter saja dulu. Nah, coding rumus luas lingkaran. Jadi sama seperti di atas, perbedaannya hanya rumus luas lingkaran, yaitu PI dikalikan ruas dikalikan ruas. Di sini PI-nya bernilai 3,14. Tanda titik di sini karena dalam codingan koma itu ditulis dengan tanda titik, dan ruasnya itu 24. Jadi kita akan coba runningkan ke Google, ke localhost. Nah, seperti itu. Ini akan muncul luas lingkaran dengan PE. Oke, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.